ibadah Hari Raya Kenaikan Kristus ke Surga pada hari ini kita landasi dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setia tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita di dalam Kristus dan di dalam penyertaan Roh Kudus kiranya ada pada saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudaraku, ibadah kenaikan Kristus menjadi bagian penting untuk menghayati karya Yesus sebagai Mesias. Dan ini tidak hanya terbatas pada umat Israel pada zaman itu, tapi ini untuk semua orang yang beriman. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih berlangsung dengan kenaikan Kristus yang diteruskan melalui kehidupan kita bersama. Saudara, mari siapkan hati kita. Mari kita bersama-sama hening sejenak menghayati kasih Kristus. Kami mengakui keterbatasan dan kelemahan, cacat celah dan dosa-dosa kami. Oleh sebab itu, sebelum ibadah kenaikan Kristus kami hayati lebih dalam, kami hadir untuk mohon pengampunan Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Kasihanilah kami yang lemah, supaya kami meneruskan karya kasih Kristus menjadi saksi bagi sesama. Demi Kristus pengantara kami, kasihanilah kami. Amin.
pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu Allah memberikan anugerah pengampunannya. Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3. Demikianlah sabdanya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berdoa. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, supaya Roh Kudus menerangi kami, dan kami bisa berefleksi dari firman Tuhan. Kami semua siap untuk mendengar sabdamu. Bahkan bagi segenap warga maupun simpatisan yang ada di rumah, melalui channel YouTube GKJ Purworejo, pun melalui Radio Citra FM, baik 107,7 maupun streaming radio. Berkatilah kami, demi Kristus pengantara kami. Amin. Bacaan yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 10. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem,
dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka berkatalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mencari masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur ke-8. Dari Mazmur 47 kita akan membaca secara ditani. Saya membacakan ayat genap. Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ganjil. Mazmur 47. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lalu lakukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah Esa, Raja yang sangat atas seluruh bumi. Ia menakutkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita barang pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihi. Allah telah naik dengan diri sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diri bunyi sangkakau. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmur bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian penghargaan. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang punya perisai-perisai ini, Ia sangat dimuliakan. Amin. Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya
yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara, juga jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan mencermati bacaan Injil hari ini dari Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Yang demikian sabdanya. Dia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Yang berbahagia adalah barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, juga yang ada di rumah, baik yang lewat radio maupun YouTube. Tuhan memberkati kita. Selamat Hari Raya Kenaikan Kristus ke surga. Saudara, ada 5 hari raya yang pokok di umat Kristen. Yang pertama adalah Natal.
kelahiran Yesus. Ini untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bukan tokoh fiktif. Dia menyejarah real yang kita kenal dengan Yesus atau Yesus Kristus, Jesus Christ, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Natal. Yang kedua adalah Hari Raya Jumat Agung atau Jumat Adi, yaitu hari raya ketika Yesus disalibkan dan wafat. Sejarahnya begitu, ayat suci dalam Alkitab begitu, saksinya juga bicara begitu, bahkan pengakuan. Bapak Ibu tahu, sahnya kalau ada pengakuan, saksi dan bukti. Dan itu real. Yesus wafat di salib. Yang ketiga, selain Natal dan wafat, itu adalah Paskah. Paskah, hari raya kebangkitan Kristus. Karena memang ada saksi, ada bukti, dan ada pengakuan. Yesus bangkit dari kematian. Natal, Jumat Agung, Paskah. Yang keempat adalah Mikrat atau kenaikan Yesus ke surga. Disaksikan para murid, bahkan ada malaikat yang turun yang memberi petunjuk dan peringatan. Dan Yesus sebelumnya sudah memberi pengakuan. Jadi Yesus Mikrat itu dilihat banyak orang, bukan tanpa saksi. Itu keempat. Natal, lalu Jumat Agung, Paskah, dan Mikrat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Saudara-saudara, dari semua kesaksian Alkitab, 5 hari raya itu dalam kenyataannya Natal gede, Jumat Agung dirayakan, ada perjamuan, bahkan mulai dari Kamis Putih. Paskah gede, ya. Pentakosta itu turunnya Roh Kudus bareng dengan unduh-unduh, gede, gede-gedean. Tapi satu hari raya yang sering terlupakan atau sekedar dirayakan, tapi tidak pernah dibesarkan, tidak imbang dengan yang lain, adalah Mikrat, kenaikan Yesus ke surga. Paling tidak itu pengamatan saya. Padahal saudara, hari raya ini juga sangat penting. Kenaikan Yesus ke surga yang ada pengakuan, ada bukti, ada saksi real. Ini membawa pesan. Kalau kita cermati di bacaan tadi, kita melihat dan mendengar dari peristiwa ini, malaikat menegur karena para murid menengadah, ya, mun kami tenggenan, loh, Yesus kok Mikrat ke surga. Ada seorang guru TK yang pintar membuat istilah di depan anak-anak. Dia tidak menggunakan kata Mikrat. Anak-anakku, Gusti Yesus kui mumbul. Mumbul itu naik. Itu bagus juga istilah yang dipakai. Mikrat. Mereka dia, oh, loh. Dan ketika itu malaikat datang, jangan kamu menatap ke langit terus. Dia akan datang nanti pada saatnya, pada kiamat dia akan datang. Sekarang kamu kembali. Saudara, yang penting ada 3 dari Lukas 24. Mari kita cermati nas kita
Yang pertama adalah Yesus itu Mesias. Ayat 44, 45, 46 dari Lukas 25. Itu yang pertama. Yesus itu Mesias. Yesus bukan sekedar nabi, apalagi rasul. Yesus itu Mesias, maka disebut Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Mesias itu artinya Al-Masih. Ini yang pertama. Jadi kita jangan lupa itu. Apa itu Mesias? Mesias adalah cara Tuhan menyelamatkan kita dengan mengampuni dosa kita dan kita mendapat jalan untuk kembali ke surga. Itu ada di dalam Mesias. Yang kedua, ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Poin kedua adalah pertobatan. Mesias mengundang kita untuk bertobat. Maka orang kalau melupakan hari raya kenaikan Kristus, biasanya melupakan Yesus Mesias. Yang dinyanyikan cuma Natal, Yesus yang kecil, di kandang hina, yang lemah, tidak punya kekuasaan. Sementara kalau kenaikan Kristus, Yesus itu yang berkuasa, menjadi Mesias, menolong kita, mengampuni kita. Nah ini jangan dipotong, makanya 5 hari raya itu mesti dilakukan semua. Ini yang kedua, pertobatan. Dan mengundang kita untuk datang di dalam pertobatan, lalu kita tidak hanya menerima Yesus, mengakuinya sebagai Mesias, tapi kita menanggapi untuk bertobat. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, kamu adalah saksi. Kamu adalah saksi. Dan kamu tidak sendiri, karena ada Roh Kudus yang menyertai. Itu pentingnya Pentakosta. Kita tidak sendiri. Kita ini disertai oleh Tuhan. Kamu adalah saksi. Jadi kalau 3 hal ini kita cermati, Mesias, pertobatan, dan kita adalah saksi, berarti di balik perayaan kebaktian kenaikan Kristus, kita diingatkan punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Kita punya tugas. Apa tugasnya? Tugasnya adalah memberitakan damai sejahtera di dalam Kristus. Caranya bisa melalui ungkapan, maka ada nyanyian. Cara yang lain bisa melalui kata-kata, menghibur bagi yang sedih, menguatkan bagi yang semplah, dan memberikan jalan keluar, bahkan petunjuk bagi yang sedang gelap pikirannya. Membawa damai sejahtera. Cukup belum? Menunjuk pada sumber damai sejahtera, yaitu Yesus. Caranya harus tampak pada diri kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu, sudah lama sebetulnya, saya ada di kantor, kemudian ada orang datang bawa brosur, dan dia naik motor. Dia bercerita begini, Pak, Bapak ini harus ganti motor. Ini motor yang baru ini bagus. Oh ya, ini lihat modelnya. Ya, tunjukkan gambar. Oh ya, bagus. Juga ini canggih, karena transmisinya begini, dan seterusnya. Saya bilang, oh hebat. Lah kok main gambar toh Mas? Lah kira-kira numpak motor toh? Iya. Lah motor apa? Dia diam, karena ternyata dia naik motor merek lainnya. Saya ya diam. Ini motormu ya podo karo merek motorku. Saudara-saudara, saya tidak percaya. Lah kok dia ngomong mulu-mulu dhewe wae orang nganggo. Saksi harus bisa dipercaya. Kalau Bapak Ibu membawa berita Yesus damai sejahtera, ya kuwi uripku ketok tentrem ora, hidupmu itu kelihatan damai atau tidak? Kalau tidak, tidak bisa.
Maka menunjuk Yesus damai sejahtera mempercayai harus melekat pada kita, dan kita ini saksi. Itulah sebabnya ada banyak kisah di Alkitab. Kita nanti juga diberi petunjuk di bagian akhir dari Yohanes. Salah satu bukti bahwa kita murid Yesus adalah kita rukun satu dengan yang lain. Kita juga rukun dengan sesama. Meskipun mereka berbeda dengan kita, kekristenan tidak mengajarkan rukun mengkaro balane dewi. Enggak. Kekristenan mengajarkan kita mengasihi sesama, dan itu tidak mudah. Mari kita lakukan itu. Maka kenaikan Kristus ke surga memberi dampak kepada kita. Kalau begitu, aku harus sungguh-sungguh mengikuti sang sumber damai, bertobat, dan mewartakan pertobatan itu kepada sesama. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Seorang bakul jamu itu penumbuh rambut. Saya menemukannya di pasar, dan dia cuprus gitu ya, penuh semangat. Ini kalau dioleskan itu di sini, nanti akan cepat tumbuh. Maka kalau selesai pakai harap segera cuci tangan. Belum ada kasus sih, tapi saya takut jangan-jangan kalau pakai tangan terus nanti di telunjukmu tumbuh rambut juga. Saking ampuhnya katanya. Wah, hebat ya cara menawarkannya itu. Dan saya lihat, hebat juga. Kenapa? Karena orang itu gondrong dan memang rambutnya tebal. Meyakinkan sekali. Banyak orang membeli. Coba, saudara bayangkan. Saudara percaya enggak kalau ada bakul jamu jual tentang produk penumbuh rambut yang dewe gundul rambut? Percaya enggak? Mesti ngambil. Pak Puji ngomong kok. Misalnya namanya Puji gitu ya. Ini bukan Puji yang di sini, yang lain. Ya kok rambutnya Senin Kemis misalnya. Tapi kalau itu yang dodol itu rambutnya tebal, hebat ini. Yakin. Saudara boleh bersaksi apapun, tapi saksi yang utama adalah dirimu sendiri. Apakah kita mengikut Kristus? Apakah kita hidup dalam damai sejahtera? Apakah di tengah bencana, di tengah wabah, di tengah kesulitan, di tengah persoalan ini kita masih percaya kepada Dia atau tidak? Ingat, saksi yang meyakinkan adalah dirimu sendiri. Amin. Kita mengambil saat hening. Saudara, bersama dengan seluruh umat Tuhan di berbagai tempat dan waktu, mari kita bersama ikrarkan pengakuan iman kita dengan berdiri. Hidup Jemaat 280 123. Kita berdoa. Tuhan, tersadar kami setelah mendengar firman-Mu, ternyata kenaikan Kristus ke surga tidak berarti karya Yesus terhenti. Justru baru dimulai
melalui saksi-saksi hidup, yaitu kami semua. Semoga kami mampu melakukannya. Kami menjadi orang yang beriman, yang hidup baru, yang memiliki kesadaran Tuhanlah sumber kekuatan. Apalagi saat-saat seperti ini, ada banyak kesulitan, persoalan, tantangan yang mendera kamu. Ada wabah, bahkan pandemi COVID-19, penyakit yang gampang menular dan menakutkan seluruh dunia, membuat kami menjadi cemas, bahkan takut. Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki keyakinan supaya kami waspada, tapi tidak menjadi ketakutan berlebihan. Berkati kami, lindungi kami, supaya kami terbebas dari pandemi ini. Bahkan berkati bangsa dan negara kami. Berkati para penderita. Berkati dokter, para medis yang merawat. Berkati kebijakan-kebijakan pemerintah untuk melindungi kami. Berkati keluarga penderita. Berkati kami untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Lahirnya persoalan ekonomi yang mengikuti pandemi ini, begitu juga dengan banyaknya kejahatan yang bermunculan, kami menjadi bertambah miris. Tapi hari ini kami meyakini Tuhan menolong kami, memberkati kami. Kami berserah, ya Allah, biarlah di tengah situasi semacam ini, kami tetap memelihara iman kami. Kami tetap memelihara persahabatan kami. Kami tetap memelihara silaturahmi kami dengan tetangga, meski dengan cara baru. Kami tetap mengasihi sesama manusia, meski dengan situasi kondisi yang baru dan sikap yang baru pula. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh bangsa yang saat ini menderita karena penyakit ini. Tolonglah ya Allah. Kami tersadarkan, kami penuh kelemahan dengan pandemi ini. Bukti kami ringkih dan kami membutuhkan penyertaan Tuhan. Kabulkanlah doa kami di dalam nama Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman-Nya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 10 ayat 35.
doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang di dalam seluruh rasa syukur kami untuk semua berkat yang menyertai kehidupan kami. Senantiasa kami menerima kecukupan atas kebutuhan hidup kami, bahkan berkelimpahan. Pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Ajari kami untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami juga untuk bisa menerima setiap pemberian-Mu menjadi berkat bagi sesama kami. Ampuni jika ada hal yang tidak berkenan ketika kami mengaturkan persembahan pada saat ini. Firman-Mu yang telah kami terima melalui Bapak Pendeta Lukas Iko Sukojo, kami renungkan dan akan menjadi dasar langkah kami dan kami hendak mewujudkannya. Kami akan berdoa juga sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah, menyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama,
sebab kami rindu mempersaksikan Kristus Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.